Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Selamat Natal buat kita sekalian. Saya melihat banyak wajah-wajah penuh dengan sukacita. Sukacita karena mungkin ada anak-anak, cucu-cucu yang boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan kita. Ada yang baru pulang dari luar kota? Kumpul bersama dengan keluarga? Ya, tadi saya mau lihat ada beberapa ya yang datang dari luar kota bisa pulang bersama-sama. Saya harap harga tiket tidak membuat kita kehilangan sukacita ya. Iya. Bapak sekalian, kita bersukacita hari ini karena kita merayakan akan kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan bagi setiap kita. Mari kita sama-sama memohon pimpinan Tuhan ketika kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami penuh dengan sukacita ya Tuhan, karena kasih dan kebaikan Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Kami hari ini boleh sekali lagi mengingat dan merayakan akan kelahiran Kristus yang adalah Tuhan dan penebus kami ya Bapa, yang membuat kami memiliki pengharapan dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah sukacita kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin setiap kami, agar kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan buat kita sekalian, silakan Bapak Ibu sekalian perhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagian ini, Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dan dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya, lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 13 Oktober 2010, dunia menyaksikan tentang salah satu penyelamatan paling luar biasa di dalam sejarah. Ini terjadi di Copiapó, ya. Copiapó, sebuah kota di Chili. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, di sana mereka hidup dari tambang. Dan para penambang pagi hari itu telah turun masuk ke bawah tanah, kurang lebih berjarak 600 meter di bawah tanah. Dan tanpa mereka sadari, hari itu tiba-tiba jalan mereka untuk keluar itu tertutup longsor, sehingga mereka terjebak di dalam tambang itu. Bapak sekalian, ada 33 orang yang terjebak di dalam tambang itu. Mereka terjebak di dalam kegelapan tanpa logistik yang cuma seadanya, tanpa kesehatan, alat-alat kesehatan. Dan mereka terjebak Bapak Ibu sekalian bukan 1 hari, 2 hari. Hampir 2 bulan lebih, 69 hari. Mereka di dalam tambang saling menyemangati agar mereka bisa tetap semangat untuk menunggu datangnya bantuan. Di atas Bapak Ibu sekalian, keluarga dari 33 penambang ini berdoa dan berusaha dengan para tentara bagaimana caranya mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam tambang ini. Bapak kasih Tuhan,
Akhirnya setelah 69 hari dengan kerja keras yang tidak mengenal lelah, satu persatu para penambang itu bisa diangkat atau dikeluarkan dari tambang yang longsor itu. Dan ini membawa sukacita yang luar biasa karena 33-nya itu selamat Bapak sekalian. Dan karena begitu luar biasanya, kisah nyata ini kemudian diangkat dalam film yang tadi, The 33, begitu ya, The 33. Dan mendapatkan banyak sekali penghargaan dalam penayangan film ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kisah tentang penyelamatan 33 penambang yang luar biasa. Yang terjadi di tahun 2010 dan diangkat dalam sebuah film. Bapak sekalian kasih Tuhan, pagi hari ini kita membaca sebuah kisah lain yang juga sama-sama luar biasa. Ini bukan bicara mengenai penyelamatan akan 33 orang. Bukan hanya berbicara tentang penyelamatan akan satu keluarga, satu bangsa. Tapi seluruh umat manusia diselamatkan melalui kisah kelahiran Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, kita menemukan bahwa Allah yang berdaulat itu turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan hari ini kita akan merenungkan 3 kebenaran luar biasa dari kisah yang mungkin sudah sering kita baca tentang kelahiran Yesus. Bapak sekalian, yang pertama yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini adalah bagaimana kita melihat Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Lukas 2 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, itu dimulai dengan adanya sebuah keputusan besar dari seorang yang bernama Kaisar Agustus. Keputusan itu untuk mengadakan sensus di seluruh dunia. Bukan hanya di kota Romawi tetapi di seluruh dunia. Karena pada waktu itu Kaisar Agustus menguasai seluruh dunia. Keputusan ini meskipun tampaknya sebagai sebuah tindakan politik Bapak Ibu sekalian, namun ini menjadi sebuah langkah yang membawa Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem untuk menggenapi nubuat Allah. Jemaat yang kasih Tuhan, hal ini mengingatkan kita bahwa bahkan di tengah keputusan manusia, Allah itu tetap berdaulat. Bekerja dalam setiap peristiwa untuk menggenapi rencananya. Dari gambaran inilah kita melihat sesuatu yang luar biasa. Sementara manusia itu seringkali seolah-olah bertindak, merekalah yang memegang kendali. Mengatur segala sesuatunya dengan hikmat yang terbatas. Tetapi sesungguhnya Allah lah yang memimpin seluruh perjalanan sejarah di dalam tangannya yang tak terlihat. Dari sudut pandang manusia, Bapak Ibu kasih Tuhan, sensus itu memungkinkan Roma itu menghitung jumlah penduduk, mengatur pajak dan memastikan kendali mereka atas wilayah mereka yang luas. Tapi di sudut pandang Allah, sensus adalah alat untuk menggenapi nubuatnya Tuhan. Ribuan tahun sebelum Kristus lahir, Mika 5 ayat 2 telah menubuatkan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Dan melalui sensus inilah Yusuf dan Maria yang tinggal di Nazaret harus pergi ke Bethlehem. Bapak sekalian, antara Nazaret ke Bethlehem itu berjarak sekitar 90 mil atau 145 kilometer. Mungkin jangan dibayangkan zaman sekarang ya. Ini 145 km zaman dulu. Juga ada mobil, nggak ada pesawat ya. Adanya keledai. Ya, adanya keledai. Dan yang naik Bapak Ibu sekalian bukan orang yang biasa-biasa. Yang naik adalah seorang ibu hamil. Dan hamilnya hamil besar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah perjalanan yang sangat melelahkan dan letih. Menghadapi jalan berbatu, cuaca yang tidak menentu, bahkan mungkin juga ada rasa sakit yang mulai intens karena kontraksi dari kandungannya. Bapak sekalian, ini bukan hanya perjalanan fisik yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria, tetapi ini adalah pergumulan iman.
Mungkin Yusuf dan Maria bertanya, kenapa hal ini harus terjadi sekarang ketika Maria sedang mengandung? Tetapi Yusuf dan Maria tetap taat dan percaya bahwa rencana Allah itu sedang digenapi. Bapak sekalian, sementara Maria dan Yusuf berjuang melintasi perjalanan yang sulit dan penuh tantangan, mungkin mereka ada perasaan seolah-olah semuanya terjadi di luar kendali mereka. Mereka nggak bisa apa-apa terhadap situasi dan kondisi. Namun di balik kesulitan mereka, Allah sedang menggenapi rencananya yang sempurna. Bapak dikasihi Tuhan, sementara manusia mengira bahwa mereka memegang kendali, Allah bekerja di dalam keheningan. Sementara kaisar memerintah dengan kuasa, tapi raja segala raja lahir di dalam kelemahan. Sementara dunia melihat sensus sebagai keputusan politik, namun Allah menggunakannya untuk melahirkan sang penebus di kota kecil Bethlehem, persis seperti yang telah dinubuatkannya melalui para nabi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, John Stott pernah berkata bahwa Tuhan itu bukan hanya pengarang sejarah, tetapi Dia adalah pelaku utamanya. Dan tidak ada yang terjadi yang bukan bagian dari rencana kekalnya Tuhan. Terus sekalian, kalimat ini menggambarkan dengan indah bagaimana Allah memegang kendali atas seluruh sejarah manusia. Sensus yang diperintahkan Kaisar Agustus mungkin tampak sebagai sebuah kebetulan belaka. Tetapi sebenarnya ini adalah langkah yang telah dirancang oleh Allah jauh sejak kekekalan untuk menggenapi nubuatnya. Dengan ini kita diingatkan bahwa bahkan dalam keputusan-keputusan manusia, tangan Allah tetap memimpin kita semua. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada tahun 1989, ada sebuah tembok yang memisahkan antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Jerman pada waktu itu terpengaruh dengan paham komunisme. Ya. Nah, pada waktu 1989, karena perubahan politik, maka tembok yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur itu dihancurkan. Mungkin sebagian orang percaya bahwa itu karena perubahan politik. Tetapi bagi kita orang percaya itu adalah bukti bahwa Allah bekerja di balik layar. Dengan kejatuhan tembok itu, Allah membuka pintu bagi Injil untuk menjangkau negara-negara yang sebelumnya tertutup. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mungkin kita sebagai manusia seringkali berpikir kita punya kendali. Kita bisa mengendalikan segala sesuatu. Namun sekali lagi kita belajar bahwa Allah lah yang menentukan. Atau Bapak sekalian sebaliknya, seringkali kita sebagai manusia merasa kita tidak mampu dan tidak lepas kendali dari segala yang terjadi. Tetapi di balik kekacauan itu ada Tuhan yang terus memegang kendali dan berdaulat. Tidak ada peristiwa yang terjadi di luar rencana Tuhan. Setiap momen hidup kita ada di dalam rencana kekal Tuhan. Mari kita belajar percaya kepada Allah, menyerahkan segala kekhawatiran kita dan mencari kehendaknya di tengah situasi yang sulit. Percayalah bahwa tangannya tetap bekerja, bahkan dalam hal-hal yang terlihat kecil. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, melalui kisah kelahiran Kristus, kita melihat Allah yang menyatakan kasih dan rendah hati. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam bagian ini Lukas membuka tentang seorang yang bernama Kaisar Agustus. Bapak sekalian, Kaisar Agustus pada waktu itu adalah seorang kaisar yang sungguh luar biasa. Karena dia bisa mengakhiri perang sipil yang terjadi di Romawi. Sehingga dia begitu dielu-elukan, begitu ditinggikan oleh orang-orang Romawi. Bangsa Kaisar Agustus diberikan gelar yang terhormat, dibangunkan patung dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Karena kehebatannya. Namun Bapak sekalian, kehebatan Kaisar Agustus itu kemudian dibandingkan dengan kelahiran bayi mungil yang bernama Yesus. Kaisar Agustus yang dielu-elukan,
Tetapi ada seorang kelahiran bayi mungil yang bernama Yesus di tempat yang sangat sederhana. Di sebuah kandang dengan palungan sebagai tempat tidurnya. Dari kesederhanaan ini kita melihat bagaimana Allah yang maha tinggi memilih untuk merendahkan dirinya. Bapak kasih Tuhan, keagungan dilahirkan di dalam kerendahan. Dan sang raja datang bukan dalam kemegahan istana, tetapi dalam keheningan malam. Bayangkan seorang sang pencipta langit dan bumi yang layak menerima segala pujian dan hormat serta kemuliaan, memilih datang ke dalam dunia di dalam kandang palungan dalam keadaan yang sederhana sekali. Sang raja dilahirkan di tempat yang tidak layak. Sang pencipta menjadi manusia dan yang maha kaya memilih kemiskinan untuk menyatakan kasihnya kepada manusia. Bapak sekalian, mungkin orang lebih banyak melihat tentang kematian Kristus dan kebangkitannya. Tetapi antara kelahiran, salib, dan kemuliaan itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan, saling terkait erat. Bayi di dalam palungan lahir untuk mati, menebus dosa manusia. Karena kasihnya yang besar kepada setiap kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1952 ada seorang perawat misionaris yang bernama Florence Kitty. Dia bekerja di sebuah kamp pengungsian selama perang Korea. Bapak sekalian, di pengungsian bukanlah suatu tempat yang enak. Itu adalah kondisi yang sangat sulit. Namun di dalam kondisi yang sulit itu, Florence tetap melayani dengan kasih. Dia merawat setiap orang-orang yang sakit, yang terluka akibat perang. Dan membagikan makanan seadanya kepada orang-orang itu. Dan ketika ia ditanya mengapa ia melakukannya, ia menjawab, karena Tuhan Yesus telah membagikan kasih-Nya kepada saya. Saya ingin membagikan kasih itu kepada orang lain. Jemaat yang kasih Tuhan, Natal adalah panggilan bagi kita untuk meneladani kasih dan kerendahan hati Yesus. Kasih itu tidak hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan. Mari kita sama-sama mencari cara untuk melayani Tuhan melalui orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kita bisa memberikan hati kita, menyatakan kasih Allah melalui tindakan nyata. Mulailah dari hal yang kecil, mungkin dengan mengampuni, membantu, memberikan waktu kepada mereka yang membutuhkan perhatian kita. Dan juga menggambarkan kabar sukacita tentang kelahiran Sang Juru Selamat kita. Mengabarkan Injil sukacita ini kepada semua orang agar mereka pun bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari dari kelahiran Kristus, peristiwa kelahiran Yesus, bahwa Allah mau memakai manusia untuk rencana keselamatannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memilih Yusuf dan Maria, sebuah pasangan muda yang sederhana. Di dalam Alkitab pun tidak banyak diceritakan tentang siapa Yusuf. Dia hanya diceritakan sebagai tukang kayu. Dia adalah keturunan dari Raja Daud. Hanya itu saja keterangan yang mungkin kita bisa dapat tentang Maria dan Yusuf. Namun Tuhan memilih pasangan muda yang sederhana ini untuk menjadi bagian dari rencana keselamatannya. Pilihan ini menggambarkan bagaimana Allah seringkali itu bertindak dengan cara yang bertentangan dengan harapan dunia. Di balik kelemahan manusia, Allah menyatakan kekuatannya. Di dalam kelemahan kuasanya menjadi sempurna. Yusuf dan Maria bukan orang kaya atau orang berpengaruh. Tetapi mereka memiliki hati yang taat dan bersedia untuk menjalankan panggilan Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang kuat, tetapi yang lemah. Bukan mencari yang hebat, yang sempurna, yang mampu, tetapi Tuhan mencari orang yang bersedia. Yusuf dan Maria adalah bukti bahwa Allah dapat memakai siapa saja untuk tujuannya.
Bapak sekalian, Tuhan tidak memanggil orang yang diperlengkapi, tetapi Dia memperlengkapi orang-orang yang dipanggilnya. Kalimat ini menggambarkan bahwa Allah tidak mencari mereka yang sempurna atau yang hebat. Sebaliknya Dia memanggil orang-orang yang memiliki hati, yang mau bersedia, yang mau taat. Dan kemudian Tuhan memperlengkapi mereka untuk tugas yang besar. Hal ini menegaskan bahwa Yusuf dan Maria dipilih bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena ketaatan mereka. Karena Allah juga mau dapat memakai kita ketika kita menyerahkan diri kepadanya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, COVID-19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu, itu menunjukkan kepada setiap kita bahwa setiap kita yang mau memberi diri bisa dipakai oleh Tuhan. Pada waktu itu gereja kita punya gerakan yang namanya GKM Peduli, di mana kita menyalurkan makanan, obat-obatan, APD ke berbagai tempat kepada tenaga-tenaga kesehatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, ekonomi yang sulit, di tengah-tengah COVID-19, banyak orang yang takut akan COVID, akan virus. Namun setiap hari kami mendapatkan telepon dari jemaat-jemaat yang mengatakan, hari ini kami akan kirim makanan untuk dibagikan. Hari ini kami akan mengirimkan APD untuk dibagikan kepada tenaga-tenaga kesehatan. Hari ini kami akan membagikan masker dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika COVID, banyak orang dengan tindakan-tindakan kecil mereka membawa harapan di tengah kegelapan. Karena apa? Karena mereka mau memberi diri dan Tuhan memakai pemberian diri itu untuk membawa harapan di tengah-tengah kegelapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah ingin memakai kita apapun latar belakang kita. Ketika kita bersedia taat, Tuhan akan memperlengkapi kita untuk tugas yang dipercayakan kepada kita. Mulailah kita berdoa dan bertanya, Tuhan, bagaimana Engkau ingin memakai hidupku? Biarlah hidup kita menjadi alat untuk membawa harapan dan terang bagi dunia. C.S. Lewis berkata bahwa kisah kekristenan adalah kisah tentang Allah yang berdaulat, yang penuh kasih dan bekerja melalui manusia biasa untuk melaksanakan rencana keselamatannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini, di Natal ini, mari kita mengingat akan karya Tuhan. Kita percaya pada kedaulatan Allah di dalam setiap situasi hidup kita. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2025. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2025. Tetapi percayalah, apapun yang terjadi, ada Allah yang berdaulat, yang memegang kendali atas hidup kita, yang mengubah sejarah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Meneladani kasih dan kerendahan hati Tuhan Yesus di dalam tindakan sehari-hari. Dan kita bersedia dipakai Allah sebagai bagian dari rencana keselamatannya. Kita memberi diri dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil, memberikan diri kita dipakai Tuhan, memberkati banyak orang, membawa damai sejahtera, membawa berkat-berkat bagi setiap orang. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan keselamatan kepada kita. Karena Tuhan sudah memberkati lebih dahulu kepada setiap kita. Biarlah Natal ini mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari kisah besar Allah. Dan kita mau dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, selamat merayakan Natal, dan menghidupi sukacita Natal di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, entah berapa kali kami sudah membaca tentang kisah Natal. Biarlah sekali lagi ketika kami membaca dan merenungkan kisah Natal, kisah kelahiran Kristus, kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang memegang kendali. Bahwa Engkau adalah Allah yang telah merencanakan keselamatan bagi setiap kami sejak dahulu ya Tuhan.
Dan setiap kejadian di dalam dunia ini, Engkau akan terus mengarahkannya seturut dengan rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Tuhan tolong kami ya Bapa, ketika kami merayakan sukacita Natal ini, kami mengingat akan kasih Tuhan yang besar yang telah datang ke dalam dunia bagi setiap kami. Dan kami bukan hanya merayakan dan menikmati sukacita itu, tetapi kami juga memberi diri kami ya Tuhan, dipakai Tuhan, untuk terus mengabarkan kabar sukacita itu ya Tuhan. Bukan hanya dengan mulut kami, tetapi juga dengan seluruh hidup kami ya Bapa, sehingga makin banyak orang yang boleh datang dan percaya kepada Kristus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.